kepala desa pada umumnya itu dituntut oleh masyarakat itu harus serba bisa. Pastinya kita akan social distancing karena ini lagi ketat-ketatnya Kabupaten Tegal. Tapi social distancing ini tidak lantas mematikan ide-ide dan gagasan kita untuk ngomong soal inovasi dan sebagainya. Kemarin soal inovasi bisnis, Mas Mulyanto, Mas Praja dan teman yang lain narasumber. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua peserta dan pengunjung Nyong Kopi yang setia untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua dulu lah. Tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Oke, yang ikhlas tapi ya, tepuk tangan. Oke, kemarin itu kita membahas soal inovasi dan bisnis, dan hari ini juga kayaknya agak sedikit beruntun soal ngomong soal inovasi. Dari inovasi ke inovasi dalam cara pandang kita ngomong soal bagaimana tetap mempertahankan tradisi sesuatu yang ada, tapi juga tak lepas dari soal inovasi yang harus dilakukan. Saya langsung ke ini dulu yang kemarin rame di perbincangan soal inovasi desa dari Pak Ketua Praja. Ini agaknya menurut saya di beberapa diskusi kali ini juga kita semalam dan kemarin juga diskusi Pak Ketua soal apa yang dilakukan Praja hari ini menurut kita suatu terobosan, walaupun instrumen juga ada pendukung-pendukung yang lain, terutama sebetulnya apa yang harus nanti akan dilakukan oleh dinas dan TA pendamping sebagai instrumen yang lain, bahwa desa hari ini merupakan satu subjek pembangunan nasional yang sampai ke bawah, artinya subjek pembangunan nasional ya ada pada hari ini, ada pada desa. Uang gelontoran dari pusat sampai ini sudah dikelola berapa tahun, tapi kemudian inovasi ini kemudian memunculkan beberapa hal, termasuk bagaimana memunculkan pengelolaan dan pelayanan. Sebetulnya saya ke primernya dulu, Mas Mul. Menurut kacamata Ketua Praja, sebetulnya apa pentingnya sih? Karena menurut kita juga ada desa yang belum melaksanakan, ada desa yang di kabupaten lain juga belum melaksanakan soal digitalisasi desa. Menurut Mas Mul, kira-kira sebetulnya apa pentingnya sih untuk digitalisasi pembangunan desa hari ini? Primernya dulu, monggo Mas Mul. Terima kasih Mas Samsul. Siap. Saya ucapkan selamat datang di NK. Yang pertama saya apresiasi dulu pada Mas Fatur tentang rutinitas di NK. Mudah-mudahan 22 episode. Yang ke-22 episode, yang pertama juga dulu mungkin saya ketika ada yang sedang viral itu biasanya Ketua Praja itu dilibatkan. Siap. Jadi episode kali ini mungkin dari Praja akan memberikan sebuah warna terbaru untuk Kabupaten Tegal, yaitu tentang desa digital. Ya. Menurut pandangan saya pribadi, bahwa kepala desa pada umumnya itu dituntut oleh masyarakat itu harus serba bisa. Harus serba bisa. Ya. Itu harapan masyarakat. Ya. Kepala desa harus bisa. Itu yang terjadi di semua desa, bukan hanya di Kabupaten Tegal. Karena satu-satunya tentang pelayanan. Ya. Nah, dalam aplikasi ini yaitu saya mempunyai gagasan kaitan dengan pelayanan kepada masyarakat itu yang mudah dan tercepat. Mudah dan tercepat. Ya. Okay. Nah, bagaimana kami bisa memberikan pelayanan? Satu-satunya ya dengan aplikasi desa digital ini. Karena tuntutan
zaman juga kita memasuki Ya. era 4.0. betul, 4.0. nggih, Mas Samsul. Jadi bagaimana kami bisa mempersembahkan kepada masyarakat? Nah, saya bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Nah, di desa digital ini bukan hanya tentang pelayanan saja. Ya. Di situ banyak termasuk nanti ada emergensi, ya. Contohnya ketika ada kebakaran, ya. Kebakaran juga misalnya bisa terintegrasi dengan pihak kepolisian maupun dengan pihak pemadam kebakaran. Jadi ketika masyarakat memencet salah satu tombol yang ada di aplikasi ini nanti akan dari masyarakat sendiri bisa lokasinya di mana itu di map sudah masuk ke situ ya, gitu. Jadi mungkin memberikan salah satu aplikasi ini kepada masyarakat. Ya. Selanjutnya untuk bisa dijadikan PAD, Mas Samsul. PAD itu pendapatan asli desa. Ya. Di sini ada aplikasi yang saya namakan itu toko online desa. Oh, itu berbasis website atau aplikasi? Aplikasi. Oh, aplikasi ya. Ya. Dan karena ini juga basisnya itu dari website ya. Dan ada aplikasinya di situ. Maka dari ini saya memberikan informasi juga kepada teman-teman kepala desa dan semua para hadirin. Ada salah satu di desa itu yang sudah berhasil menjadikan PAD itu melalui aplikasi digital. Salah satunya di desa Panggung Harjo, mohon maaf. Kecamatan? Di Jogja. Oh, Jogja. Jogja. Oh iya. Itu PAD-nya 1 tahunnya itu sampai 15 miliar. 15 miliar. 15 miliar. Karena menggunakan aplikasi. Ya. Namun saya mempunyai pemikiran yang negatif mungkin ya. Kenapa sih hal-hal yang positif ini tidak kami laksanakan? Ya, apa copy paste atau kami bagaimana saya ingin melaksanakan seperti ini karena ini tuntutan zaman juga. Nah, cuma banyak juga aplikasi ini dipandang sebelah mata juga, Mas Samsul. Ya, karena ini dianggap itu mainan HP itu sudah hal yang biasa, bahkan anak kecil ini kan sudah mainan HP. Bagaimana kami bisa memberikan HP ini ya itu bisa mendapatkan uang juga. Ya. Kenapa kalau di Panggung Harjo sana itu bisa, di desa-desa di Kabupaten Tegal itu tidak bisa? Ya. Karena yang terobsesi bahwa keberhasilan desa itu salah satunya itu yang sudah terkenal itu di Ponggok. Ya. Ponggok itu PAD-nya hanya 7 miliar 1 tahun. Ya. Nah, sekarang dengan lonjakan desa digital di Panggung Harjo ini, itu Mas Wahyudi, kepala desanya itu kenal juga dengan saya, baik hubungannya, itu memberikan atau mensosialisasikan bahwa inilah pentingnya desa digital ini. Ya. Ini dianggap oleh teman-teman kades kebanyakan. Ya. Bukan hanya di Kabupaten Tegal, mudah-mudahan di Kabupaten Tegal itu tidak lah. Ya. Itu kayak tidak penting gitu, Mas Samsul. Ya. Padahal itu jelas-jelas itu ya PAD-nya 15 miliar per tahun. Ya. Dan kami sebagai Ketua Praja Kabupaten Tegal itu berharap ke depan ya semua desa itu
menggunakan aplikasi digital ini. Oke, saya tangkap Mas Mul. Berarti sebetulnya Ketua Praja menganggap semua desa penting untuk melek digital ya, kira-kira begitu ya? Ya, sangat penting. Ya, artinya bahwa kemudian kapasitas dan kualitas kepala desa mau nggak mau, kira-kira begitu ya, mau nggak mau harus sampai ke situ ya. Nanti aku akan ngomong soal bagaimana realitas kepala desanya seperti apa setelah saya ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Mul dulu. Soal spiritnya sudah kita tangkap bahwa sebetulnya kepala desa harus seperti itu, tapi realitanya seperti apa nanti kita yang lain. Saya ke Mas Alan dulu, Mas. Mas Alan sebetulnya sudah pernah ketemu waktu di KNP Mas ya, dulu soal ngomong digital marketing dulu, Mas, sama Mas Toha, sama Pak Berlian apa ya waktu itu ya, Pak Apip waktu itu. Dan ini masih di Kominfo, alhamdulillah. Ini saya sudah tahu bagaimana kapasitas Mas Alan sebagai pemerhati dan praktisi IT lah, kira-kira begitu. Mas, kira-kira sebetulnya dalam digitalisasi desa ini Kominfo kok baru terbangun, Mas? Saya itu, apakah sudah tersadar untuk menganggap penting untuk soal ini? Apakah sebelumnya nggak menganggap penting dan ini sudah saatnya kita melakukan digitalisasi dan Kominfo adalah yang terdepan dalam konteks kedinasan? Monggo, Mas, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang keras, Mas ya. Pertama-tama kami mohon maaf Pak Kadis berhalangan hadir secara pribadi karena ada urusan lain, tapi kalau sempat beliau akan menyusul ke sini. Tadi Mas Samsul bilang ketemu di KNPI, malah saya yang lupa, Mas. Dulu. Iya, soalnya ya. 5 tahun. Waktu itu berarti kalau sudah 5 tahun berarti masih Dishub Kominfo ya. Iya. Sekarang sudah Diskominfo. Jadi secara sejarah Diskominfo itu masih bayi istilahnya gitulah. Kurang lebih baru 3 tahunan berarti. Dulu dengan gabung dengan urusan perhubungan. Terkait masalah digital, memang ini isu yang sekarang sebetulnya dari dulu, cuma hanya saja sekarang lebih cepat pergerakannya gitu. Karena apa? Ya. Karena COVID, Pak. Iya. Jadi karena COVID itu ya. Jadi orang dipaksa untuk berkenalan dengan digital meskipun sebelumnya dia tidak kenal. Gitu. Bicara masalah digital sebetulnya ya kalau dari bahasa ya gampangannya digital itu pasti berkaitan dengan elektronik, berkaitan dengan teknologi. Ya. Kalau udah bicara elektronik ya mau tidak mau kalau konteksnya di pemerintahan berarti jalannya pemerintahan mau tidak mau harus memanfaatkan elektronik tadi, atau yang kami sebut biasanya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, kalau di tingkat desa tentu saja kalau konteksnya di pemerintahan desanya ya jalannya pemerintahan desa harus bersentuhan dengan harus memanfaatkan teknologi informasi. Kalau konteksnya di masyarakat ya masyarakat juga cerdas memanfaatkan teknologi informasi untuk kehidupan sehari-harinya. Siap. Jadi ya digital itu karena pandemi COVID ini kita memang lebih cepat jalannya. Ya. Contoh kecil di kami di lingkungan pemerintah tingkat kabupaten di awal COVID ini pertemuan itu biasanya langsung face to face, bertatap muka. Sekarang virtual meeting. Sekarang sudah semuanya virtual. Rapat dengan tingkat pusat virtual, rapat antar dinas virtual. Kalau mau melibatkan tatap muka langsung dibatasi. Jadi dari situ terlihat kita yang tadinya acuh tidak acuh dengan dunia digital sekarang dipaksa untuk seperti itu. Kalau dunia digital ini diarahkan ke pembangunan, tentu sangat berpengaruh ya. Sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi ini
memajukan perekonomian. Terkait tadi PAD, kalau di desa istilahnya PAD itu pendapatan asli daerah desa, kalau di tingkat kabupaten kota berarti daerah, pendapatan asli daerah. Saya cukil sedikit contoh kecil pemanfaatan teknologi. Kenapa penting ke arah pembangunan. Kita pendapatan asli ketika tidak menggunakan teknologi kita tidak tahu nih. Misalnya dari sisi pajak misalnya. Dari sisi pajak kita tidak tahu penghasilan misalnya kafe ini, kafe itu, penghasilan perusahaan ini, perusahaan itu yang memang objek pajak itu. Ya. Kita tidak tahu. Tapi ketika memanfaatkan teknologi, dinas atau instansi yang memang melakukan pemungutan pajak, dia akan bisa memonitor langsung. Oh iya, si objek pajak ini, objek pajak ini yang dikenai pajak ini dia penghasilannya segini, dia harus Kalau tidak menggunakan teknologi, dia tidak tahu persis berapa angka yang harus ditagih. Tapi dengan teknologi dia langsung tahu ya soal bagaimana itu berapa yang harus ditagih, dan tidak akan ada kebocoran sana sini. Yang tadinya dengan manual anggaplah hanya 50 juta, mungkin dengan bantuan teknologi bisa lebih dari itu. Oke. Saya fokus ke digitalisasi desa, Mas. Kira-kira sebetulnya Kominfo itu dalam konteks berperannya seperti apa, Mas? Monggo, Mas. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu. Siap. Teman-teman Praja di desa sudah bisa membangun aplikasi yang menurut saya patut diapresiasi. Siap. Apalagi kemarin launching dihadiri langsung Pak Wakil nggih. Dan tentu saja ketika sudah mendapatkan apresiasi dari Pak Wakil, tentu saja kami di bawah Pak Wakil harus mensupport dengan cara apa? Betul. Sebelum mensupport mungkin ada sisi lain kewajiban kami mungkin untuk mensosialisasikan juga, mengedukasi juga teman-teman di desa bahwa kaitannya dengan aplikasi. Ketika itu sudah aplikasinya online berbasis internet, jikalau aplikasi yang dibangun berbasis web itu kita ada aturan mainnya. Nah ini kewajiban kami juga mensosialisasikan bahwa ada Permen Kominfo nomor 5 tahun 2015 terkait registrar nama domain internet instansi penyelenggara negara. Instansi penyelenggara negara itu siapa? Dimulai dari lembaga di pusat, kementerian, badan, sampai di daerah, provinsi, sampai di daerah kabupaten kota, bahkan sampai ke desa. Di Permen Kominfo itu disebutkan siapa instansi penyelenggara. Artinya desa itu salah satunya, salah satu yang masuk mencakup ke peraturan itu. Jadi kami sekaligus sosialisasi bahwa ada aturan ini loh. Aturan ini yang mengatur ketika kami juga diatur di tingkat kabupaten kota juga diatur. Kami harus menggunakan alamat domain ketika itu aplikasinya berbasis web, menggunakan alamat domain pemerintahan .go.id. Ya. Dan di desa juga sama, ada domain yang khusus untuk desa. Ya. .desa.id. Ketika itu konteksnya aplikasi atau sistemnya dikelola oleh desa, ya harus menggunakan itu. Kami juga di pemerintahan sama .go.id. Pentingnya apa sih menggunakan domain sesuai aturan? Ya. Yang pertama mungkin trust, kepercayaan. Ya. Jadi apalagi nanti saya lihat, saya baca beritanya di koran, nanti di aplikasi itu ada jual beli segala macam. Nah itu kan sangat penting, kepercayaan sangat penting sekali. Betul. Contoh kecil terkait kepercayaan ini, contoh kecil ya. Saya menerima email dari blablabla.gmail.com. Lalu ada menerima email lagi dari misalnya Kemenkominfo @kemenkominfo.go.id. Ya. Nah, ketika saya mendapat 2 email, Ya. Yang lebih saya percaya lebih itu apa? percaya yang mana? Iya.
ketika yang satu masih pakai .com, saya tidak langsung percaya. Saya harus konfirmasi apakah benar ini dikirim oleh instansi pemerintahan yang benar atau tidak. Tapi ketika dengan .go.id, apalagi dokumen yang dikirim misalnya sudah ada tanda tangan elektronik yang sangat mudah dilihat bahwa ini asli atau tidak, itu saya akan lebih percaya dengan yang .go.id ini. Sama juga nanti di tingkat desa, pentingnya sesuai aturan itu nanti akan datang kepercayaan dari masyarakat. Oh, bahwa ini resmi nih, alamat resmi nih. Karena jujur saja ketika alamatnya .go.id, .desa.id itu persyaratannya ribet, Mas. .go.id-nya ya? Iya, ketika itu pakai domain pemerintahan persyaratannya ribet. Dibanding dengan non pemerintahan. Nah, ribetnya ini yang bikin orang lebih percaya. Persyaratannya misalnya di kami harus yang mengusulkan itu minimal sekretaris daerah. Yang mengusulkan domain tegalkap.go.id minimal harus sekretaris daerah. Kepala dinas nggak boleh. Itu yang berbasis website ya, Mas? Yang berbasis website. Bukan aplikasi ya? Yang berbasis website. Ini untuk penamaan domainnya ada aturannya. Nah, untuk tingkat daerah juga sama. Kita punya masuk ke dalam skopnya aturan itu, dan kita juga persyaratannya ribet sekali. Oke, Mas, saya potong, mohon maaf. Berarti kesinambungan antara spirit kemauan desa dengan infrastruktur yang harus dibuat oleh Kominfo atau dinas lah, sebenarnya harus nyambung gitu ya, Mas. Karena ini soal bagaimana keberlanjutan dan sebagainya. Misalnya Pak Mul ngomong desa apa, Pak Mul? Padasari.com. Ini kira-kira apa kemudian sustainable nggak? Kira-kira begitu ya, Pak. Nah, sebetulnya desa mana atau mungkin persentase lah, berapa persen, atau memang sudah nggak sebetulnya desa-desa yang menerapkan sinergitas pembuatan website yang memang infrastrukturnya seperti itu, Pak Alan? Monggo, Pak Alan. Kalau kaitannya tadi pertanyaannya dikaitkan dengan berapa jumlah desa yang sudah punya aplikasi berbasis web misalnya, dikaitkan dengan desa tersebut menggunakan domain yang resmi sesuai Permen Kominfo. Karena itu kan nanti usulannya adalah dari Sekda kan, kira-kira begitu kan? Dari itu tingkat daerah. Oh, kalau tingkat daerah. Kalau desa beda lagi, kalau tidak salah ada 6 persyaratan yang harus dilengkapi oleh desa untuk mempunyai alamat sebuah domain .desa.id. Di situ ada SK kepala desanya, lalu ada KTP kepala desa, lalu ada SK perangkat desa yang ditunjuk sebagai admin, operator gitu ya. Admin. Ya. Lalu ada KTP-nya, lalu ada surat kuasa. Lalu satu lagi apa ya? Saya agak lupa. 6 kalau nggak salah. Nah, itu nanti sebetulnya bisa diajukan langsung ke kementerian, tapi kami ikut berperan di situ. Ikut berperan untuk memfasilitasi teman-teman desa yang akan mengajukan domain .desa.id. Jadi bisa langsung ke kementerian. Langsung ke Kominfo bahwa berdata-data Kominfo untuk dibuatkan desa website desa gitu ya. Kami memfasilitasi. Jadi kami membantu kelengkapan persyaratannya diverifikasi nih sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, isiannya benar, nanti kami lanjutkan ke kementerian. Itu peran kami Kominfo untuk membantu teman-teman desa. Soal data presentasi belum tercover begitu ini ya. Kalau urusannya Pak Mula barangkali gitu. Kalau dari data kami ada 30, kalau nggak salah 36 desa yang sudah punya domain desa.id. Ada yang difasilitasi oleh kami, ada yang mandiri. Mandiri bisa ya? Bisa. Ada hostingnya juga, ada yang mandiri, ada yang difasilitasi kami. Hosting itu tempat menyimpan data si website-nya. Hostingnya kalau fasilitasi silakan, tidak dilarang. Yang penting itu alamatnya harus sesuai peraturan. Dan hostingnya juga kami fasilitasi, dan kalau di kami hosting tidak berbiaya gitu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Alan dulu. Saya kira udah terbuka, ada 36 desa yang
kesesuaiannya sudah ngomong berbasis website ya Mas. Meskipun sebetulnya kalau berbicara website selalu hanya soal informasi, kemudian mungkin pelayanan juga begitu, tapi biasanya yang lebih sering dikait-kaitkan soal bagaimana kita mengunduh di Play Store, soal basis aplikasi gitu ya Mas. Nanti kita pertajam lagi dan mudah-mudahan Mas Fatur nanti bawa oleh-oleh dari ini. Mas Jirin, Mas ngopi di situ Mas. Udah tahu sih Mas. Siap. Mas Jirin ini sebetulnya dalam konteks membangun resources ini penting untuk kemudian ngomong soal penyiapan spirit yang sudah dilakukan oleh Mas Mul dengan Mas Alan. Tapi bahwa ada kacamata idealisme apa yang kemudian dibawa oleh idealnya seperti apa dulu Mas? Soal saya nggak ngomong soal realitas, idealnya seperti apa ngomong soal digitalisasi ini? Apa memang dari kacamata Mas Jirin, oh itu nggak penting, yang penting masyarakatnya sejahtera dan sebagainya, wisata di sana jalan dan sebagainya. Seberapa penting bagi TA kabupaten dalam konteks ini dan penyiapannya seperti apa sehingga ini menjadi penting bagi Pak Jirin? Monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para narasumber dan yang kami muliakan para hadir pemerhati desa ya, dan host terkait dengan digitalisasi desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan secara jelas Ya. bahwa desa di dalam melaksanakan pengelolaan desa dengan kewenangan desa yang ada itu berkewajiban untuk membentuk sistem informasi desa. Ya. Ya, sistem informasi desa dengan teknologi informasi dan komunikasi. Amanatnya jelas. Ketika itu diamanatkan bukan bicara masalah penting atau tidak penting. Siap, Tapi harus. yang ini adalah sudah menjadi kebutuhan. Ini sudah jadi kebutuhan. Persoalan kemudian di desa di Kabupaten Tegal itu belum mengapresiasi begitu serius. Ya. Iya, itu masih punya latar belakang. Iya. Yang salah satunya adalah yang melek informasi digital itu kan para pemerhati, para LSM, para wartawan yang pencari berita di dalam tanda petik pencari kesalahan, sehingga agak sedikit kegamangan. Ini mau saya ekspos betul-betul apa adanya atau bagaimana? Siap. Karena warga masyarakat sendiri, walaupun sampai hari ini sudah melek informasi, tapi kadang-kadang masih yang bersifat hiburan. Contoh anak saya tadi malam nanya, "Bah, video source apa? Coba saya harus jawab apa coba?" Video source. Ya. Gisel Ya. 19 Karena itu menurut saya tidak bermanfaat bagi anak saya. Udahlah, video source itu ya video-video yang Tidak boleh. yang gitu-gitulah, yang tidak boleh, anak kecil nggak boleh. Artinya karena di sini berarti persoalannya adalah persoalan desa belum memahami betul apa itu manfaat sistem informasi desa. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alan, apapun sistem informasi itu, transparansi itu adalah nantinya kembalinya adalah kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik kepada penyelenggara pemerintahan desa. Gitu. Nah, Praja Tegal. Ya. Ini baru pertama kali saya mendengar Praja di Kabupaten Tegal berani melonsing. Berarti inisiasi ada di Praja ya? Luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Artinya apa? Ini harus menjadi gerakan bersama, ini harus menjadi aksi bersama bahwa desa digital itu sudah sangat dibutuhkan. Ya. Bagi pemerintahan desa, pertama bisa menginformasikan rencana dan pelaksanaan atau laporan tentang pembangunan. Selamat datang Bisa Pak menjadi Desi. Nanti bisa adalah. menjadi Siap. sarana untuk jaring aspirasi. Ya. Bagi BPD bisa jadi jaring aspirasi, jadi alat kontrol. Masyarakat pun bisa demikian terkait dengan pelayanan dan lain sebagainya. Apalagi sekarang terkait dengan bagaimana desa itu secara ekonomi harus tumbuh dan berkembang Termasuk melalui BUMDes. Nah, untuk bagaimana desa
bisa memasarkan. Persoalan sekarang kan produktivitas, produk unggulan ada, produk kawasan sudah apa, tapi bagaimana memasarkan? Marketplace-nya di mana? Siapa pada kemana? Ya. Sampai tujuan. Minimal itu bisa memangkas biaya produksi sehingga dengan harga yang murah, mudah didapat, itu saya pikir juga menjadi penting, terutama di pertumbuhan ekonomi. Ya. Kalau dari sisi pelayanan, aspek pelayanan, saya pikir perlu ditimbang-timbang lagi. Kalau aplikasi persuratan, pengantar dan sebagainya itu boleh mempermudah, memperlancar, itu harapannya adalah hanya lancar, cepat dan efektif. Tapi interaksi sosialnya jadi jarang, nanti Pak Lurah jarang ketemu dengan masyarakatnya. Ya. Itu juga perlu ada kehati-hatian lah. Betul. Ya kan? Tapi prinsipnya dari sisi pelayanan, dari sisi informasi, dari sisi transparansi itu menjadi kebutuhan kita semua. Artinya ruang keterbukaan di dalam sistem informasi itu sudah siap mentalitasnya para kepala desa kira-kira gitu ya. Betul. Makanya tadi saya harus siap begitu ya. Luar biasa. Launching kemarin itu sangat luar biasa, harus Iya. menjadi aksi bersama. Iya, Kemudian yang terjadi di lapangan adalah pertama terkait dengan SDM. Ya. SDM di desa itu sangat terbatas. Bagaimana semua program pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten semuanya lari ke desa. Ada Siskudes, Siskudes, aplikasi sistem yang keuangan kait desa. dengan sistem keuangan desa. Ada Ya. CNG, ya kan kaitannya DTKS. Ya. Ada yang namanya Pak Bejo, bantuan dari Bejo, kabupaten. ya, Gitu. Kemudian lagi ada yang namanya SIB PBM sekarang, Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat. Ya. Ada EHDW, ada EDMC, ada Jogotongo. Sebetulnya desa tidak begitu gaptek terhadap aplikasi. Namun aplikasi itu kan masih offline. Ya. Ya, artinya kalau semua yang sekarang saja sedang berjalan itu kemudian di-online kan, sinergi dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh kabupaten Ya. ini sangat luar biasa. Sehingga penyiapan SDM di desa itu juga penting. Yang kedua sarana IT-nya. Ya. Kalau dari sisi anggaran desa sudah bisa mengalokasikan menggunakan DD atau yang lainnya. Dede bisa ya untuk pembuatan website dan Iya, sebagainya dari udah sisi bisa anggaran ya. mudah lah. Dari sumber dana untuk biaya itu ada. Kemudian bagi desa-desa yang sekarang masih belum spot, Apa gue? jaringannya nggak ada internet, itu Iya, juga iya. perlu peran Anu. pemerintah daerah ini harus turun. Iya, iya. Kemudian persoalan domain, persoalan kemudian yang namanya perlengkapan lunaknya. Iya, iya. Ya, aplikasi yang digunakan itu Iya, apa? apa? Biar semua desa sama, menunya sama, isinya sama. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana semua kebutuhan baik e-government-nya, pelayanannya, bagaimana informasinya, bagaimana kemudian promosinya, komersinya dan lain sebagainya. Itu masuk dalam sebuah web yang semuanya terkonek menjadi online. Saya Ya. pikir ini era keterbukaan, jadi jangan takut Pak Lurah itu nanti dimanfaatkan hanya para LSM, wartawan yang hanya mencari kesalahan, kemudian ujung-ujungnya bermasalah dipelangari, bikin pusing. siap. Siap. Kan gambaran itu adil Iya. apa ya? Dilaporkan tadi masalah, orang dilaporkan juga Masalah. sehingga nunggu bola karena masalah dijawab, kalau karena masalah dijawab. Jadi susah juga pemerintah desa itu ketika mau bicara transparansi itu sama saja dengan hubungannya dengan masyarakat atau peminta informasi itu kayak air kencing di dalam kolam renang. Iya. Warnanya tidak kelihatan, transparansinya nggak kelihatan. Ya, tapi angetnya kerasa. Angetnya kerasa, Pak. Lekutuk. Iya, angetnya kerasa. Artinya sebenarnya desa mau transparansi betul, Iya. mau diinformasikan apapun yang bisa, apalagi mendapatkan PAD. Iya. Itu gerakan itu sudah ada. Dengan adanya launching mudah-mudahan jadi aksi bersama, dan kami dari jajaran pendamping insya Allah akan Siap ya. kami bantu sesuai dengan kapasitas kami. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Mas Jirin. Mas Desi, nanti ngikutin dan kita perlu sebetulnya ada beberapa yang perlu disinkronkan antara bagaimana pemahaman, dan ada 36 desa dan kita pengen sebetulnya semua desa barangkali dari spiritnya yang saya tangkap dari Mas Mul itu semua desa harus melek digital lah, kira-kira begitu. Persoalannya nanti ada beberapa aturan yang belum. Saya ke Mas Mul lagi deh.
sebelum ini karena inisiasi Mas Mul juga penting untuk kita eksplorasi terus Mas Jirin ya. Mas, kira-kira dana desa udah ya Mas ya? Ada ya, siap ya. Kira-kira misalnya ada kepala desa yang terengkel, apa yang harus disikapi Mas? Saya di sini tidak akan memaksakan. Gitu ya? Iya, karena ini. Tapi kan ini berdasarkan undang-undang Mas. Iya, ini sebuah kebutuhan. Ya, ini kebutuhan sebuah dan yang harus dianggap penting sebetulnya, gitu loh. Yang jelas kami sudah membuatkan infrastrukturnya. Oh iya. Ya, ini. Jadi yang aplikasinya udah ya. Aplikasinya sudah, ya. Tadi apa yang disampaikan ya, aplikasi ini memang berbasis Oke, siap. website. Iya. Monggo. Monggo, Mas. Nih. Siap. Sama-sama, monggo Mas Mulyanto. Nggih. Mas Ul, ini langsung di depan. Kita diskusi santai dan Nggih, Mas Samsul. jadi siap Mas. Ya. Jadi karena ini sebuah kebutuhan, apalagi ini amanat undang-undang apa yang telah tadi disampaikan oleh Mas Hajir ya. Memang kami berharap dari 281 desa ini di tahun 2021 ini sudah menggunakan aplikasi desa ini. Iya, iya. Kami sangat lelah memperjuangkan aplikasi ini sampai berdarah-darah gitu ya. Berdarah-darah. Ya. Apabila ada salah satu desa tidak memakai aplikasi ini, itu menurut saya sebuah kerugian besar. Oh iya. Nah, makanya apa yang telah tadi disampaikan Mas Hajir tadi, SDM itu sangat penting sekali. Betul. Ya. Nah, kami mengajak nantinya, ya, ini sistemnya belum sampai ke situ, Mas. Siap. Kami juga akan menggandeng ya, pendamping, tenaga ahli kabupaten. Dan memang sebetulnya tugasnya ya Mas. Iya. Ini entah itu anggarannya dari mana, nanti urusannya Pemda lah. Ya, Oh iya. gitu. Jadi, Pemda gitu ya. Iya kan, urusan internalnya mau dari kementerian lah, mau dari mana, yang jelas kami itu sudah menggagas sebuah ide desa digital plus ini ya, bukan hanya desa digital seperti yang sudah ada ya pada umumnya. Nah, di sini saya itu ada plusnya, banyak sekali di sini. Bahkan setelah saya studi banding di Panggung Harjo itu, aplikasi yang saya pertajam lagi itu mungkin Kabupaten Tegal itu akan lebih unggul sedikit. Nah, dari aplikasi yang sudah ada di desa atau digunakan oleh desa lain. Yang dicontoh lebih ya, artinya ATM ya, amati, tiru dan modifikasi gitu. Betul Mas Samsul. Nah, itu tadi sebuah kerugian-kerugian apabila desa-desa yang tidak menggunakan aplikasi ini. Karena aplikasi ini akan saya sinergikan dengan pemerintahan kabupaten yang ke depan itu akan menggunakan pelayanan melalui atau berbasis elektronik. Gitu. Pelayanan berbasis elektronik itu tadi ya, website dan aplikasi ya. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati kemarin, itu mengakui bahwa ya pemerintah kabupaten ada ketinggalan satu langkah lah. Gitu. Itu evaluasi dan harus dikejar kan. Betul. Begitu. Nah, makanya saya perlu dukungan juga dari pemerintah kabupaten bagaimana nanti aplikasi ini bisa terintegrasi dengan dinas-dinas kaitannya dengan Kominfo, dengan Disdukcapil, dengan Dinsos. Ya. Satunya lagi, Bapak Mades nggak? Iya, Dispermades. Iya, Dispermades. Iya. Bukan yang penting,
Makanya saya masih belum ada keputusan kemarin. Nah ini yang mau dijadikan leading sektornya siapa? Oh iya makanya gini kok coba kayak Makanya, apa? coba nanti ya betul. diskusi ini barangkali Iya. bisa membawa nanti arah ke sana dan bisa didengar oleh kalangan luas. Syukur-syukur Mas Desi langsung backup saya misalnya begitu kan untuk ini spirit ini Mas. Biasanya kan Bapak Mades atau siapa nanti. Ini siapa kira-kira Bapak Mades ya? Bukan Om Info sebagai penunjang saja ya Mas. Satu lagi ini buat Mas Desi ya. Mas Samsul. Ya, Satu siap. lagi PR buat Mas Desi. Oke, Mumpung siap. ada di sini. Oke. Iya, Mas Desi. Iya. Banyak juga ada yang perlu ditangani cepat. Ya, karena ini cepat ya. Ya, kaitan dengan infrastruktur juga. Desa-desa lah, saya bukan bicara daerah, desa yang susah di jaringan internetnya ini, providernya ya, untuk mungkin PR juga buat Mas Desi. Bagi Mas Desi kan enteng, sudah tahu sih terobosannya. Bagi saya memang kebingungan Mas Samsul. Ya. Memang harus saya sampaikan. Terus desa-desa yang mungkin banyak ceruknya itu kan susah itu juga ya, apa ya? Susah sinyal. Iya. Sawangan dan sebagainya. Iya, kayak di Sawangan itu ya sudah agak susah. Bahkan masyarakat itu harus mendapatkan akses ini. Gitu. Jadi bagaimana kita membutuhkan tapi di sini infrastrukturnya tidak ada. Gitu. Ya oke, saya tangkap dan tepuk tangan untuk Mas Bul. Kita nanti sebetulnya belum sampai pada ruang finishing soal sebetulnya sinergitas antara, karena ini menurut saya bottom up ya, artinya dari kepala desa yang menginisiasi kemudian muncul ada beberapa instrumen pendukung dan sebagainya. Ini menarik dan pastinya mau nggak mau apalagi spirit Pak Wakil ini sebagai sesuatu yang menggaungkan soal smart city. Saya tahu betul bagaimana sebetulnya, maksud saya pikiran Pak Wakil itu kalau pelayanan semua berbasis IT akan menarik dan pastinya akan memunculkan banyak kemaslahatan tersendiri. Saya ke Pak Dukcapil nih. Kira-kira tadi soal penting nggak bagi Dukcapil? Saya kan pelayanan desa ini akan ngomong soal KTP, pembuatan KTP, pembuatan KK dan sebagainya yang problemnya selalu kemudian dalam konteks konvensional itu akan selalu menemukan banyak masalah-masalah. Kira-kira Dukcapil ini dalam inisiasi dari Praja ini gimana, Pak Mul? Ini Pak Mul ya, Pak Mulyanto ya? Sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya saya mau mulai dari mana ini ya? Jadi begini ceritanya untuk di Dukcapil kami ceritakan sebentar ya. Untuk cerita untuk pelayanan di Dukcapil. Dalam hal ini memang di Dukcapil sudah melangkah nih, sudah melangkah cukup jauh. Cuma nuwun sewu kalau dihubungkan dengan desa-desa, kami juga sudah mengadakan aplikasi di tiap-tiap desa itu ada aplikasinya. Yang berbasis digital itu ya? Itu namanya SIREP, Sistem Registrasi Penduduk. Itu akan kami kembangkan nanti di tahun 2021 ini. Nantinya juga akan melayani seperti pencetakan akte kelahiran, kematian, pencetakan KK, itu bisa di desa. Itu pun sudah dimulai tahun ini juga di beberapa desa yang minta untuk diisikan siaknya itu. Itu ada beberapa desa di Jembayat sendiri itu sudah mulai itu untuk pelayanan akta kematian, kelahiran ya. Sama kakak itu sudah bisa dimulai di situ. Langsung digital gitu ya? Langsung bisa dicetak di situ. Gimana caranya mendownload Play Store? Iya, nanti dari petugas kami akan datang ke situ, akan memberikan login. Dan kami pun sudah mulai itu untuk cetak mandiri. Artinya begini, KTP dan KK. Bukan untuk non KTP sama KIA. Itu kalau semua urusan administrasi kependudukan sudah bisa dicetak mandiri, mereka tinggal ya pemohon itu daftar ya di cuma ini belum populer. Nanti 2021 kami akan itu. Itu bisa cetak mandiri untuk KK, akte kelahiran, akte kematian. Karena per Juli kemarin tahun 2020 itu sudah tidak ada blanko.
Kita itu pakainya kertas HVS Iya. ya A4 ukuran 80 gram. Jadi mereka sudah bisa mencetak masing-masing mencetak mandiri. Iya, Gitu. iya. Cuma itu juga nanti tadi belum populer. Ya, Belum perlu ada populer. dokumennya Praja untuk itu, mempopulerkan ya, itu nah, ya. itu. Dan kami kemarin juga mengikuti launching ya, Oh, iya, iya. launching yang di Dukuhlo itu intinya kami sangat mendukung. Coba untuk melangkah ke situ harus ada PKS kalau akan menggunakan data kami. Itu harus ada perjanjian kerjasama yang harus kita rencanakan itu, karena PKS itu pun sekarang kemarin sudah kami berusaha itu mau per desa atau nanti ada induknya. Tapi kalau kami kemarin berpikiran dengan Pak Kadis itu lebih baik dengan ada induknya itu Bapermades. Yes, sementara gitu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Mul. Saya kira bisa bukan diklaim ya, dimasukkan sebagai spirit desa digital, walaupun itu programnya dari dinas desa digital, termasuk dinas Dukcapil masuk ke dalam situ. Nambah lagi mas, nambah lagi. Itu nambah gini untuk aplikasi nih. Untuk aplikasi yang sudah kami terapkan itu yang SIRP ya pertama siap. itu kami sudah mintek 2 kali. Tapi terkendala nuhun sewu itu di masing-masing desa itu SDM. Nah itu Satu kali itu persiapan SDM. resourcesnya Kami itu. sudah mintek 2 kali itu untuk Ya. SIRP. Dan yang berjalan itu kurang lebih sampai dengan ini mau akhir itu sekitar 40% tidak ada itu. Apanya? Untuk SIRP. Aplikasi yang desa itu menggunakan jarang itu. Yang kami operator kami bentuk itu sudah ada SK-nya loh mas. Ya, Itu ya, ada SK Bupati, ada honornya. Ini lagi-lagi Artinya. akan selalu berbicara problem resources mas. Mul. Nanti juga dari Kominfo untuk kemudian membekali hal-hal yang begitu, dan pokoknya sinergitas antara kelembagaan pasti diperlukan. Saya ke Sekjen dulu deh. Ada tambahan nggak Pak Sekjen soal barangkali ketinggalan Mas Mul itu. Sebelum nanti juga mungkin ada tambahan dari Pak Desi soal ini ya. Matur nuwun waktunya ya. Ya siap. Yang kami hormati teman-teman yang seluruh yang ada di sini. Saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Ketua. Kalau kita melihat tadi temanya pada hari ini adalah seberapa penting desa digital terhadap pembangunan. Kok kayaknya menyederhanakan banget tentang desa digital gitu loh. Padahal mestinya bukan seberapa penting, seberapa butuh gitu kan. Karena gini, bahwa sekarang ini kita udah masuki yang namanya revolusi 4.0 ya, revolusi industri 4.0. Artinya memasuki era revolusi industri yang keempat itu kan. Di mana di situ terintegrasi antara otomatisasi, komputer dan internet. Jadi di situ dibutuhkan yang namanya kecepatan, akurasi, kemudian jaringan. Ini bukan lagi yang namanya seberapa penting. Kami justru menilai bahwa ini sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan, sebuah keharusan yang harus dilaksanakan. Karena kalau tidak, ya tunggu saja, berarti kita akan tertinggal di sana. Ibaratnya kalau kita yang sudah menggunakan ini aplikasi digital sudah naik pesawat, kalau tidak mengikuti, berarti ini jalan kaki, Pak. Saya memberikan gambaran begini, tentang akurasi, kecepatan dari pelayanan misalnya, tentang kebutuhan untuk pelayanan masyarakat. Dengan aplikasi ini, dalam hitungan tidak sampai 60 detik, kemarin saya praktekkan untuk melayani masyarakat, dalam hitungan 15 detik kita bisa memenuhinya. Karena ini yang bekerjakan sistem seperti robot. Misalnya ada masyarakat yang butuh bikin surat apa gitu, kita nggak usah ngetik keseluruhan, cukup kita ketik nicknya. Seberapa lama orang mengetik nick sih, ya kan? Setelah ketik nick itu, artinya kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sudah selesai, karena seluruh data sudah terisi. Itu yang saya maksud, bahwa kalau ditanya seberapa penting,
Ini sangat penting dan ini sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Sehingga kami berharap 281 desa ini nantinya akan mengikuti langkah kita. Kita sudah bikinkan fasilitasnya, gitu, sudah berpikir lebih jauh dulu untuk bisa diikuti. Kesadaran itu sudah ada berapa desa, Pak Sekjen? Untuk saat ini memang kita akan uji cobakan dulu kepada 25 desa. 25 desa baru uji coba ya? Iya. Oke. Tapi paling tidak kan niat untuk ke situ kan sudah ada. Siap, Iya kan? siap. 25 selama 2 bulan ini. Iya. Nah, jadi aplikasi ini pun masih berkembang, masih kita uji. Di mana kekurangannya, nanti teman-teman boleh memberikan. Oh, yang masih kurang ini, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa aplikasi ini juga merupakan sebuah kebutuhan untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang 14 tahun 2008 Iya. tentang keterbukaan informasi publik. Publik. Karena sebenarnya timbulnya gagasan ini juga karena saya terpepet dengan itu. Jadi teman-teman pemerhati ini di Kabupaten Tegal itu terlalu bernafsu. Bahasa Tegalnya ngacengan lah, terlalu bernafsu. Kami di desa itu baru mendapatkan surat dari Sekda untuk membuat TPID itu minggu kedua bulan Januari 2020. Kemudian surat dari kecamatan ke kita itu minggu kedua bulan Februari. Minggu pertama bulan Maret ini ada surat cinta yang dilayangkan ke PPID, Pak. Untuk meminta informasi itu. Padahal PPID Yorong dibentuk, apalagi Perdes, apalagi SEK tentang apa informasi yang dikecualikan. Akan tetapi ada masyarakat itu yang terlalu bernafsu, sehingga ada 65 desa ini yang kemudian terjadi sengketa informasi. Padahal mereka desa-desa belum tahu PPID gue apa, yang disiapkan itu apa. Dan baru kemarin desa-desa itu di Kecamatan Balapulang baru seminggu yang lalu ada sosialisasi tentang PPID. Nah, atas dasar kebutuhan itu kemudian teman-teman Biraja lewat tim IT menggagas ini. Artinya juga untuk kami melindungi desa-desa. Ketika ada teman-teman yang butuh informasi, maka ada surat. Kita nggak usah berbalas pantun, berbalas surat. Tinggal kalau ini konten-kontennya sudah diisi, tinggal kita buka di situ. Oke. Salah satunya itu. Kemudian satu lagi itu yang lebih penting adalah membangkitkan ekonomi masyarakat UMKM. Karena di aplikasi ini tadi Pak Ketum sudah menyampaikan ada sebuah aplikasi yang namanya toko online. Ya. Yang ini nanti justru akan mengangkat produk-produk dari Toko masyarakat. online itu di websitenya atau di aplikasinya? Di aplikasi. Jadi seperti apa ya, Tokopedia itu kan. Itu yang nanti proyeksinya akan menjadi PAD. Karena setiap terjadi transaksi tentu admin itu akan mendapatkan biaya admin itu ya akan yang sekaligus masuk. Benefit ya. Iya, benefit dari mana? Dan barangkali ini yang melatar belakang itu. Oke. Tepuk tangan dulu Pak Sekjen. Saya ke Mas Desi, Mas. Soal kesiapan, walaupun itu masalah juga penting. Sebetulnya sinergitas antar dinas, kesiapan dalam membangun spirit inisiasi yang seperti ini kira-kira harus dilakukan siapa saja untuk sampai kepada infrastruktur yang komprehensif gitu ya, Mas. Kominfo, saya mendeskripsikan kalau salah ya, Kominfo adalah stakeholder penunjang untuk ngomong soal infrastruktur aplikasinya. Kemudian spirit pembangunan untuk genjot itu di desa, Bapermades. Kalau salah. Terus yang menimpali ada spirit-spirit yang ada di Stukcapil dan sebagainya. Kalau salah bisa ditambahin, Mas. Monggo. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelang Jumat Kliwon yang luar biasa nih, Mas Fantur nih. Siap. Ngopi kemisan hari ini sangat luar biasa dan bermakna karena ini juga kalau kita tangkap tadi diskusi ini memang spiritnya inisiatif dari bawah. Iya, bukan dari bawah sih, karena salah desa itu dengan adanya undang-undang desa, itu sudah selevel kan akhirnya punya dana desa sendiri, kewenangan itu juga. Jadi
sebetulnya bisa dibilang ini sejak adanya undang-undang desa, setiap tahun dari teman-teman pemerintah desa ini selalu ada peningkatan. Jadi berarti ini pendampingan berhasil ini kayaknya. Sampai pada titik hari ini menuju desa digital. Karena memang di Permendagri penggunaan dana desa, sistem informasi harus dikuatkan. Kemudian tadi teman-teman desa sekarang juga paham ada undang-undang keterbukaan informasi publik, semacam itu. Jadi ini sebuah semangat yang kita tangkap dan harus bersinergi. Nah, terkait dengan aturan-aturan main itu nanti kita diskusikan lebih lanjut itu, karena memang ada ketentuan-ketentuan di mana ini adalah pemerintahan desa, maka harus mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan lebih tinggi itu. Tadi semacam penamaan domain .com.desa.id itu nanti urusan kita lah dengan teman-teman Praja ini yang desa ID itu. Kemudian terkait dengan pengembangan infrastruktur, memang infrastruktur TIK itu sangat luar biasa besar dan mahal. Tapi sekarang ke depan dengan adanya istilahnya itu banyak pihak yang stakeholder. Itu nantinya memang ke depan ya akan lebih bisa terjangkau. Maksudnya terjangkau itu kita tidak perlu membangun infrastruktur yang milik sendiri sampai besar, karena itu nanti akan repot di misalnya pemeliharaan, maintenance, dan teknologi kan berkembang terus. Apalagi nembeng wes berubah teknologinya 5G ya. Ini sudah ada penelitian mau 6G lagi nih lah. Oleh karena itu kita dengan banyaknya stakeholder yang ada itu nanti kita sifatnya hanyalah istilahnya bekerja sama semacam itu. Kolaborasi. Jadi, kolaborasi. Dan misalnya termasuk server misalnya atau itu nanti bisa aja kerjasama dengan Kominfo kan desa. Termasuk Siskudes online itu insya Allah ya ini doanya seandainya terwujud itu juga nanti kita sudah menyiapkan infrastrukturnya. Dan Siskudes online nanti masuk di desa digital ini kan terus nanti transaksi ya gitu. Kemudian terkait dengan ini desa digital memang Kominfo dengan Dispermasdes, Disdukcapil, pendamping desa dan semua OPD karena desa tadi juga e-commerce misalnya UKM itu kan di desa kan, tapi pembinaannya kan ada di berbagai OPD. Dan kami juga kalau bicara ini UMKM pelaku di desa ini kami juga ada konsep UKM Virtual Expo ini sedang kita siapkan UKM Virtual Expo dan barangkali nanti teman-teman desa bisa kita ajak ada inisiatif juga bisa nanti ada misalnya pekan wisata desa atau pekan informasi desa atau pekan istilahnya apalah Expo Desa Expo kalau dulu itu bisa secara virtual, nanti bisa kita diskusikan. Dan itu semua adalah basisnya adalah data terpadu. Kuncinya di situ. Jadi apapun kita itu harus datanya terpadu dan data tersebut itu harus bisa dibaca oleh mesin. Mesin itu ya aplikasi lah gitu ya. Itu yang disebut nanti digital, data digital itu. Jadi kalau data ini Pak Ades minta datanya, ini Pak neng arsip neng material itu berarti belum digital. Jadi salah satu PR di desa digital ini yang nanti kita bantu juga nanti kita ada diskusi lebih lanjut dengan teman-teman itu adalah data terpadu tadi. Data terpadu. Yang setiap saat terkoneksikan dan bisa diakses. Dan juga untuk ini data driven government. Kebijakan pemerintah desa harus berbasis data. Data itu menjadi data driven government. Jadi misalnya Pak Kades ada program dari dana desa untuk RTLH, itu datanya sudah ada. Tahun ini berapa, tahun ini berapa, termasuk semualah misalnya bantuan-bantuan apa itu. Jadi PR beratnya adalah salah satunya adalah di data terpadunya ini. Ini yang harus dimulai oleh teman-teman desa. Dan data itu harus bisa dibaca oleh mesin. Mesin itu ya aplikasi ini ya. Itu satu itu. Jadi nanti biar datanya itu struktur datanya sama, metadatanya sama. Dan
Ini bisa dimulai dari ini data DTKS, data terpadu kemiskinan itu loh. Itu bisa jadi salah satu poin. Itu karena standar nasional sampai desa kan sama. Nah, itu kalau teman desa bisa ngakses di aplikasi ini kan enak nanti. Oh, nama Saada wis tau entuk bantuan, sekarang usianya ini kan bisa berlanjut terus ada tampilannya. Kemudian PR lagi, malah kita ngasih PR nih Pak Mulyanto. Siap. TIK itu adalah bukan infrastruktur, bukan aplikasi, tapi budaya. Jadi kita harus mau berubah mindset kita. Tetapi menuju perubahan tersebut memang ada hambatan lah, barrier ya. Maksudnya mesti ada kendala kan, namanya teknologi aplikasi. Misalnya tadi udah diuji cukup 5 menit atau berapa menit kita bisa mengeluarkan surat keterangan. Tetapi suatu saat iki sistemnya lagi down, kemudian masyarakat wah pinang lurewe lah 5 menit, wah iki sistemnya pulsane lah. Jadi tapi itu harus dibudaya, maksud disiapkan. Jadi itu salah satu kendala. Tapi tadi budaya. Jadi harapan saya ketika nanti aplikasi ini jalan juga ada teamwork atau dibentuklah, tadi udah diskusi ini yang mengajak teman-teman desa lainnya juga warga didampingi. Karena merubah pola yang tadinya harus ketemu transaksi fisik sekarang bisa dalam genggaman kan itu. Jadi memang budaya bukan hanya sekedar teknologi aplikasi, tetapi juga ada mulai teman-teman Praja ini menyiapkan bagaimana sih caranya merubah teman-teman perangkat desa, kepala desa, masyarakat untuk mulai menggunakan aplikasi ini. Betul, itu yang susah sebetulnya ya. Budaya, ya. Yang primer itu sebetulnya itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas. Ya sih, walaupun nanti juga berlanjut. Kemarin ada pembahasan soal konvensional dalam konteks bisnis dan digitalisasi dalam konteks bisnis. Ada 3 tahapan: digitalisasi, dan transformasi. Transformasi itu yang paling susah, kemudian mencoba cara pandang. Sudah infrastruktur digitalisasi sudah cukup, tapi kesadaran menggunakan dan sebagainya itu yang susah juga. Mungkin spirit dari Praja sudah selesai, apa kemudian masyarakatnya juga menerima terhadap itu yang juga penting untuk kemudian membentuk satu kerjasama yang luar biasa. Iya, tambah lagi Mas, sebentar. Dan untuk Kabupaten Tegal, teman-teman pemerintahan desa itu udah punya contoh best practice-nya. Siskudes. Dulu betapa awalan Siskudes. Siskudes sistem aplikasi. Alhamdulillah teman-teman pemerintahan desa, teman-teman pendamping desa, teman kecamatan dengan strategi itu pembentukan kelompok-kelompok belajar. Ada kelompok belajar di kecamatan ini. Itu ternyata bisa cepat kayak gitu. Walaupun dipaksa, tapi ya akhirnya terbiasa gitu. Iya, ada Siskudes itu contoh berhasil, dan insya Allah desa digital plus ini insya Allah bisa berhasil. Amin, amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kira kalau sudah semuanya, saya kira udah luar biasa. Mas Fatur, ada apa Mas? Ini Mas Fatur juga yang sudah gregetan soal ngomong soal itu, karena beliau pernah kemudian mendampingi di Pemalang, Pak, soal bagaimana digitalisasi, walaupun barangkali konsepnya berbeda. Iya. Mas Fatur. Ya, terima kasih Mas Samsul. Sebelumnya saya apresiasi Praja sudah meluncing lah ya. Meskipun saya buka tadi masih.com, terus kemudian isinya juga belum gitu. Baru ada profil desa, jumlah, soal pelayanan dan lainnya belum. Artinya ini bertahap, tapi yang penting sebenarnya sudah mau. Kemauan itu yang kemudian harus diapresiasi. Iya, kebetulan saya agak terlambat ini tadi ketemu juga dengan Kepala Kominfo Pemalang, Kepala di Permades Pemalang dan Bupatinya. Saya menanyakan soal meskipun Mas Mul belajar di sana dan lainnya, tapi hari ini yang paling dekat ngomong soal digitalisasi menurut saya gitu ya. Itu Pemalang sampai mendapatkan beberapa kali penghargaan gitu. Dan desa semuanya ada websitenya. Websitenya juga penuh gitu. Soal kemudian ada aplikasi Dukcapil dan lainnya, itu kan sebenarnya bisa menyusul gitu. Nah, ternyata ketika saya tanya itu, ini bedanya dengan Tegal. Tegal meskipun beberapa dinas kominfo ada inisiasi dan lainnya, tapi inisiasi dilakukan oleh Praja. Saya tanya ke Bupati, tadi barusan, sebenarnya mulainya gimana? Bupati itu ternyata
tidak hanya ngomong gitu, tapi kemudian meneladani gitu. Dan pembentukan Puspindes itu ini yang belum ada di Tegal menurut saya. Ini penting yang kemudian memfasilitasi. Puspindes itu dibentuk oleh Bupati, SK-nya Bupati. SK Bupati. Isinya kalau tadi aku baru nanya ini, isinya adalah relawan TIK yang ada koordinatornya dan lainnya. Honornya masuknya di Permades. Walaupun ada relawan TIK dari Kominfo di sana. Dinasnya yang eksekusi adalah di Permades. Walaupun ada relawan dari Kominfo yang kemudian ikut membantu. Puspindes itu yang kemudian lari memfasilitasi ke desa-desa untuk melakukan pendampingan website. Nah, ini saya kok kelihatannya kalau kemudian ini tidak nyambung ini Praja desa dengan Kominfo dengan sendiri-sendiri gitu. Terus kemudian ini aja masih .com gitu misalnya. Padahal Kominfo berarti ada .id gitu. .go.id. Artinya semacam sebenarnya spiritnya sudah luar biasa di tingkatan desa. Sampai kemudian saya menanyakan soal sebenarnya kemudian kenapa mereka bisa melakukan itu. Saya nanya TA itu tugasnya apa? Pendamping desa itu apa? Pendamping desa itu sebenarnya kan soal administrasi. Cuman kemudian bagaimana kepala desa bisa mendorong untuk dianggarkan soal itunya kan bisa komunikasi dengan pendampingnya. Nah, setiap desa di sana ada relawan. Ada relawan baik dari sekdesnya atau perangkatnya atau relawan yang kemudian memang diangkat di luar perangkat desa, diangkat oleh desa. Nah, kalau ngeklik Pemalang gitu, itu Puspindes muncul, setiap desa ada semua. Ini kan menurut saya perlu ditiru gitu. Ya meskipun kalau kemudian ada yang lebih baik, ya ambil yang baik. Ya kalau bahasanya Mas Jirin itu kan al-mukhafadatu. Yang baik kita ambil, yang baru yang lebih baik kita ambil lagi kan gitu. Nah ternyata saya melihatnya ada dorongan support betul dari pemerintahan kabupaten. Nah ini tinggal ditangkap ini menurut saya, mohon maaf Pak Desi, ditangkap oleh tingkat kabupaten. Wah desa spiritnya sudah begini, wah ditangkap saja. Terus kemudian saya yakin ketika desa dibantu oleh pemerintahan kabupaten, oleh misalkan ngomong relawan TIK ada dari Kominfo dan lainnya, mesti akan sangat senang gitu. Daripada Praja harus mempunyai konsultan sendiri gitu kan, harus urunan dan lainnya membayar itu gitu. Iya. Disediakan oleh dinas lebih ringan. Disediakan oleh dinas lebih ringan. Relawan TIK yang kemudian memfasilitasi sampai tingkat desa itu masuk ke dinas. Iya. Iya kan? Ini Praja saya yakin ada konsultannya, nggak mungkin kepala desa ngurusi seksen itu yang kemudian jadi panitia terus kemudian bikin web, bikin digital, nggak mungkin sih. Pasti ada operator, operator konsultan atau apapun yang kemudian membuat digital itu. Gitu. Nah ini kan berarti kayak mohon maaf misalnya buang kemudian Pemda misalnya bisa juga melakukan itu, desa bisa melakukan itu, terus dua-duanya buang-buang anggaran dua kan begitu. Artinya saya sih melihatnya spiritnya sudah ada semuanya, tapi ada tsun yang belum tsun gitu loh, belum mixing gitu antara desa dengan dinas terkait gitu, baik Permades atau Kominfo. Saya terus terang secara ya kita ngobrol dengan Mas Samsul kemarin, ada salah satu desa yang sudah menganggarkan soal untuk publikasi desa, nilainya 1 tahun misalkan 20 juta, tapi kemudian webnya nggak ada dan lainnya. Ini kan eman-eman. Sementara bisa saja untuk bayar relawan sebulan 500 juta kan, itu sudah melebihi itu gitu. Sementara pakai ID gratis, ID yang kemudian di kementerian itu kan tidak bayar gitu. Kalau .com kan pasti bayar gitu, misalnya setiap tahun dan lainnya. Nah, nggak tahu ini apakah kemudian dinas menunggu gitu misalnya untuk membentuk itu agar ada yang diperlukan hari ini adalah fasilitator, Mas. Relawan TIK itu kemudian bagaimana mampu mengakomodir semua desa-desa dan memberikan pelatihan. Di Pemalang mereka semangat kemudian diadakan lomba website. Saya kebetulan jadi jurinya. Dan kebetulan semua pendamping relawan desa itu dikumpulkan dalam 3 hari di Pemalang itu.
dan diikuti oleh Lampung, Bali dan lainnya untuk mengikuti pelatihan jurnalis sampai pelatihan web. Kok pendamping desa mas, bukan operator desa? Ya, operator desa. Iya, maksudnya operator desa. Operator desa. Iya. Pendamping desa kan sebatas untuk Iya, membantu gitu. membantu saja kan. Operator desa dibiayai oleh desa gitu. Iya. Yang disesuaikan oleh desa. Mereka mengikuti, saya kebetulan ikut waktu pelatihan selama 3 hari itu ikut mendampingi, dan saya melihatnya ini mulainya seperti apa kok kemudian mereka sudah luar biasa. Dan tadi siang saya baru menanyakan sama Bupati memberikan SK dan lainnya, terus kemudian mendorong supaya Puspindes itu lari kenceng ke desa-desa untuk membentuk itu, terus kemudian Puspindes yang mengadakan lomba, Puspindes yang memfasilitasi semua itu. Yang di sini belum, menurutku perlu kayak Puspindes. Artinya ekosistemnya sudah terbangun ya? Ya, ekosistemnya sudah terbangun, tinggal ya kurang cun menurutku di sini. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Saya pikir Mas itu, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi, siap Mas Desi. Barangkali antitesanya Mas Desi juga penting. Ini untuk nggak apa-apa ini mas. Ribun. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Makasih Mas. Malam Mas Fatur. Betul sekali. Jadi Puspindes itu 2015 Disperma sudah main ke Puspindes, dan 2 kali Puspindes menjadi narasumber kita Pak di sini. Dan saya juga kok iso-iso nih Puspindes lah kita. Memang ya di sana udah sangat disupport sekali. Jadi teman-teman relawan TIK dolan yang Konminfo rati iki, dolan yang Bapeda ora. Karo Dispermas Pemalang kita wes kene wae ya. Akhirnya di situ, dan support anggarannya juga luar biasa itu. Jadi anggaran Dispermas luar biasa. Yang akhirnya pendampingan ke desa-desa itu, dan itu yang kita belajar ke sana tahun 2015, 16 gitu. Karena kita sudah yakin Puspindes ini luar biasa, dan sekarang desa itu mainnya wes ini Pak, IoT. Jadi udah nggak mainan aplikasi lagi. Puspindes ke desa itu udah robotik, IoT, juga pertanian yang berbasis IoT. Jadi levelnya udah naik terus. Itu memang ada Puspindesnya, itu luar biasa sekali itu Puspindes. Itu termasuk di Malang masih ada yang begitu ya? Ya Puspindes. Karena Puspindes itu akhirnya kegiatan-kegiatannya didanai semua sih dari sama Dispermas itu. Dan berani gelontorin dana besar? Iya, dananya besar. Dananya besar untuk pendampingan di level desa. Bahkan kemarin yang e-voting juga itu ada teman-teman Puspindes lah itu. Jadi Pertanyaannya kira-kira dikabarkan bisa enggak? Pertanyaannya sebetulnya setelah belajar apa yang menjadi kendala, kenapa kemudian itu tadi saya bilang penting nggak kira-kira? sangat penting. Jadi yang namanya model pendampingannya itu bisa lah. Tapi kalau saya cermati ini teman-teman desa, perangkat desa Kabupaten Tegal ini yang latar belakang IT dan paham IT cukup banyak loh. Jadi itu yang perlu kayaknya tadi Pak Mul ya, perlu diajak duduk bareng bagaimana mendevelop, bagaimana pemberdayaan lain. Karena kalau relawan TIK di kita, pernah kita bentuk relawan TIK itu kalau nggak salah tahun berapa ya masalahnya itu 2018an ya itu mindsetnya bukan mindset belum pemberdayaan. Jadi kalau relawan TIK yang di Pemalang Puspindes, dia ke situ, dia semangatnya pemberdayaan. Jadi mindsetnya sudah ngajari gitu anak kegiatan lah kegiatan dia TIK. Nah, itu yang relawan TIK di sini yang awalnya masih ngapunten ya, oh kudune ngenteni APBD ben bergerak. Tapi kalau yang di Pemalang itu karena juga tadi lah tetap ada bonggolnya di sana. Itu Mas Joandri kan itu. Mas Joandri temannya Ono Purbo lah, temannya Ono Purbo itu. Jadi memang ya Ono Purbo sendiri kan karakternya pemberdayaan TIK kan dia ke semuanya lah gitu. Jadi memang luar biasa kalau dan itu nanti barangkali untuk Kabupaten Tegal memang harus tadi relawan yang karakternya pemberdayaan ini bisa dan memang suatu saja harus diformalkan Pak, kan kayak gitu. Tadi soal problem infrastruktur provider di sana juga sudah melakukan begitu ya Pak, di Desa Cawet misalnya begitu.
Iya. Itu sudah sampai segitu ya, sudah sampai melakukan itu ya. Ya, jadi teman-teman Puspindes itu ada yang paham infrastruktur TIK, ada yang paham aplikasi, ada yang paham ini. Jadi untuk penguatan sinyal misalnya, dia udah punya teknologi sendiri yang untuk ini. Itu memang luar biasa sekali. Bahkan dapat penghargaan dari UNESCO kan tahun 2000. Jadi kompetisi juara-juara sampai dapat UNESCO itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Saya perlu respon dari 4 orang ini nih, termasuk Pak Mul ini. Masukannya begini dan jangan pantang menyerah, karena itu menurut saya. Apalagi masih ini untuk mengepus teman-teman TA di desa untuk pendamping desa untuk bukan hanya soal konsultasi anggaran dan sebagainya, tapi untuk memberdayakan. Pak Mul, apa yang ditangkap dan spiritnya seperti ini sebetulnya bagian dari input dan bisa menjadi satu cara pandang dan strategi untuk kedepannya. Mau Mas Mul? Siap. Terima kasih Mas Samsul. Mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Mas Fatur tadi, ya, memang di aplikasi ini sudah bisa di-download ya di Play Store, ya, itu Desa Digital Plus. Namun di sini masih belum bisa digunakan Mas Fatur, karena semua desa itu nantinya akan menginput NIK dulu. Nah, jadi nanti warga semua itu memasukkan NIK untuk mendapatkan aplikasi ini kepada operator desa masing-masing. Itu jadi kenapa saya katakan Desa Digital Plus ini? Nah, di situ banyak fitur-fitur yang nantinya akan diintegrasikan, Mas, termasuk dengan Disduk Capil. Tadinya ada aplikasi sirup ini yang memang tidak direspon oleh masyarakat. Nah, ya, itu nanti bisa diintegrasikan bagaimana melalui aplikasi Desa Digital Plus ini. Masyarakat itu bisa menggunakan. Itu bagaimana nanti ya, kenapa saya kemarin atau ke depan lah ya, itu mengundang semua OPD ya. Salah satunya ini ya. Kenapa saya terburu-buru saya launchingkan ya, karena saya berpikir, saya pribadi ya, bahwa tadi telah disampaikan, banyak yang disampaikan, termasuk Pak Desi menyampaikan bagaimana cara kita itu mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Nah, pandangan kami, kepala desa itu mempunyai banyak lembaga desa. Ya. Nanti akan disosialisasikan ya, itu melalui forum desa. Baik itu nanti pertemuan apa dan mempunyai ibu-ibu PKK, ada kader posyandu di situ. Nanti kami akan mensosialisasikan ini aplikasi Desa Digital Plus ini lewat masyarakat. Oke, soal tadi fasilitator apa yang harus diharapkan oleh karena kita nggak, karena ketika kemudian spiritnya ada tapi fasilitatornya nggak, kemudian muncul juga susah. Enggak. Siap. J. Untuk fasilitator sendiri, ya, kami dari Praja ya, mempunyai ambisius besar. Ya, dalam arti bagaimana cara nantinya Praja itu ya, mendampingi ke teman-teman desa. Kami itu akan memberikan bintek. Ya. Bahkan saya itu akan turun ke desa langsung dengan operator. Makanya saya berharap kepada teman-teman kepala desa, ini tidak harus perangkat desa operatornya. Akan misalnya ini mampu warga masyarakat desanya yang tahu tentang IT, gitu Mas Samsul. Jadi melalui anggaran apa banyak lah ya. Tadi ada banyak muara anggaran di desa, apalagi ini kalau di kaji lebih dalam lagi aplikasi ini itu bisa
mendapatkan PAD. Iya. Oke, terus suwun tepuk tangan untuk Mas Diri. Ketika ada kekosongan yang begitu, apa yang harus dilakukan teman-teman pendamping desa soal bagaimana tadi problemnya adalah resources, Mas. Problemnya adalah bagaimana teman-teman perangkat desa atau operator desa itu mampu disediakan sedemikian rupa. Gimana, Mas? Oke, terima kasih. Kalau pendamping itu biasanya orang yang paling pertama mendengar. Siap. Kemudian biasa dimanfaatkan oleh pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi maupun pusat. Itu diajari dulu di dalam rangka membantu kepala desa biar bisa mengaplikasikan dan mendaratkan. Jadi kami pun siap kalau kemudian dilibatkan pendampingnya untuk diajari bagaimana kemudian di desa bisa operasionalkan. Dan yang terpenting lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Fatur, Pak Desi itu keterkaitan dengan keterpaduan dengan pemerintah daerah. Nah, makanya apakah istilahnya puspindes, apakah mau menggalang relawan dan sebagainya, fasilitator di tingkat kabupaten itu juga perlu diobrolkan dengan Pak Desi, dengan Dispetmas, perlu dikomunikasikan lebih lanjut dan terutama kepada bupati lah. Terutama pada bupati. Iyalah, ini kan sudah spiritnya bagus, aksinya juga sudah meledak-ledak. Walaupun musimnya pandemi dan hujan masih tidak merasa kedinginan, ini juga perlu ditangkap dengan baik. Gitu aja. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk. Ada tambahan masalah? Cukup? Oke, siap. Saya melengkapi Pak Kadis tadi, Pak Desi. Siap. Terkait apa yang disampaikan Mas Fatur, melihat kemajuan di Pemalang. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa di Kabupaten Tegal juga sebetulnya sudah membentuk RTIK. Bahkan kalau anggaran kami membangun gedung tidak direfocusing tahun ini, kami sudah punya gedung di DED-nya gedung itu sudah disediakan ruang sekretariat untuk RTIK sebetulnya ya. Jadi ada niat kami untuk ke sana untuk memberdayakan orang-orang yang tadi jiwanya jiwa pemberdaya gitu, kalau istilah Pak Kadis. Dalam hal ini yang kami bentuk RTIK. Jadi mungkin dan tahun depan insya Allah kalau tidak direfocusing lagi mungkin gedung kami yang baru bisa dibangun dan di dalamnya di DED-nya kalau tidak berubah ada satu ruang sekretariat RTIK, itu yang pertama. Ruang sekretariat RTIK. Iya. Walaupun sebetulnya sudah dibentuk ya, Mas. Sudah dibentuk. Juga ada yang banyak kan di RTIK itu, relawan RTIK. Tinggal diberdayakan saja, tinggal diarahkan. Yang kedua yang terkait tadi ada beberapa isu terkait wilayah yang blank spot, artinya di daerah tertentu tidak ada sinyal sama sekali. Sebetulnya kalau merujuk undang-undangnya ada, kalau nggak salah undang-undang 2003-2014 itu ada undang-undang terkait pembagian urusan. Di sana ada urusan telekomunikasi. Telekomunikasi ini itu jadi urusannya pusat, kementerian. Tapi kami pernah mengusulkan ke kementerian bahwa ada wilayah-wilayah yang blank spot. Dan saya termasuk yang pada waktu itu dengan kementerian datang kemari untuk mensurvei tempat-tempat blank spot itu. Hanya saja mungkin karena di kementerian ada kuotanya untuk membantu wilayah-wilayah yang blank spot, mungkin kita belum kebagian mungkin pada waktu itu. Tapi kami sudah menginisiasi membantu mengusulkan ke kementerian. Dan di tahun 2019 kalau nggak salah juga ada wifi dari kementerian juga, program wifi dari kementerian. Dan itu kami juga sudah mengusulkan, intinya wifi di tempat-tempat publik dan desa unggulan.
Maksudnya ketika di desa itu ada unggulan pariwisata, ada apa? Itu kalau nggak salah di Adiwarna di desa apa ya? Itu sudah dapat dari kementerian. Saya lupa nama desanya. Itu beberapa peran kami sebetulnya tadi mengingat Kominfo pemerintah daerah ini termasuk yang mensupport gitu, yang mensupport teman-teman di desa. Dan untuk masalah desa digital juga tentu kami support, nanti tinggal komunikasi lebih intens lah dengan teman-teman desa, dengan mungkin embrio untuk kayak Puspimdes tadi itu soal RTIK-nya harus kemudian disettlekan lagi, Mas, masalah. Ya, betul. Karena ini bagian dari untuk mentoring dan fasilitator dan sebagainya sebetulnya kan. Betul. Sebetulnya RTIK beberapa waktu lalu sudah berkontribusi sebetulnya. Beberapa pelatihan, satu-satunya kecamatan yang sudah website desanya desa.id itu di Dukuturi. Nah, sebelum mereka punya website semua, itu sebelumnya ada pelatihan. Pelatihan yang diadakan oleh Kominfo. Pelatihan pembuatan website desa. Dan itu yang minta adalah desanya ya? Enggak, yang minta untuk diadakan pelatihan. Memang kita programkan, tapi memang ada usulan gitu. Iya. Nah, yang terlibat di situ termasuk RTK. Oh iya. Yang terlibat di situ untuk melatih mereka itu termasuk RTK. Jadi memang karena kalau dibandingkan dengan Pemalang, mereka sangat anggarannya sangat jor-joran untuk Puspimdes. Di kita belum, karena meskipun relawan pasti kan perlu operasional. Maksudnya operasional misalnya kalau kami menerjunkan RTIK ke desa di Jatinegara masa pakai ongkos pribadi? Kan nggak mungkin. Jadi ada di Puspimdes Pemalang saya yakin seperti itu, ada operasionalnya untuk Puspimdes mereka. Dan yang tadi disebutkan Pak Desi itu sampai miliar gitu. Dan ketika kami sudah punya daya itu, mungkin ya diawali nanti di gedung yang kami ada sekretariatnya, nanti kami bisa intens lah, lebih dekat dengan mereka, bisa membantu teman-teman di desa atau yang terkait TIK lainnya. Mungkin itu. Oke, siap. Terus suwun, tepuk tangan untuk kita semua. Ada tambahan Pak Mul soal itu? Nambahin cuma sedikit ini. Ini saya belum gambarannya seperti apa nanti desa yang data yang akan diminta. Karena kita nanti di PKS itu ada 3 pilihan. Itu satu itu pakai web portal, web service, sama card reader. Lah itu nanti desa mau yang seperti apa? Data yang akan digunakan itu data yang apa? Apa cuma hanya nama, data persorangan, atau data per kakak? Itu nanti kita lihat seperti apa nantinya. Kebutuhannya seperti apa. Dan satu lagi itu desa sendiri harus itu nanti menentukan itu. Kami sudah dengan Pak Desi waktu itu juga untuk menyiapkan web portalnya juga. Nah itu nanti kalau desa pun akan PKS dengan kita per desa, itu susahnya nanti kalau per desa masing-masing itu yang harus menyediakan. Tapi kalau mungkin dengan nanti Pak Permades itu cukup Pak Permades dengan karena OPD nanti yang ditangani oleh dari Kominfo itu. Betul. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Mas nambahin? Siap. Monggo Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun untuk kesempatannya. Siap. Kami atas nama pemerintah desa dengan menyikapi aplikasi desa digital ini, tanggapan kami adalah pada prinsipnya perlu kami membuat sedikit saja mengingatkan kembali sebuah falsafah, saya lupa itu dari mana, tapi ini sangat mengena sekali Pak. Mereka yang sudah pernah di surga tak mau lagi kembali ke bumi. Yang pernah ke surga tak mau lagi kembali ke bumi. Waktu masih di bumi, kita masih pengen ke surga. Tapi kalau sudah lupa apa yang ada akan kita kerjakan di sana. Dan hari ini semua sektoral yang diundang pada kesempatan ini
Tadi sudah disampaikan ada niat untuk membangun dan sebagainya. Tapi belum ada yang mengutik tentang komitmen, Pak. Komitmen kebersamaan kita di sini untuk apa? Pada kesempatan kita bergerak bertahun-tahun ingin membangun desa. Betul. Yang di desa, yang di pemerintah daerah ingin membangun lembaga daerah dan seterusnya. Tetapi pada prakteknya ketika kita hari ini memunculkan aplikasi digital yang tujuannya adalah untuk mempercepat akselerasi itu, sebetulnya sudah ada di fasilitasi pemerintah daerah melalui ada di Dukcapil dan sebagainya, pelayanan online dan sebagainya. Iya. Komitmennya, Pak. Nah, Harusnya dengan online ini semakin cepat. ini yang menyatukan ya, Nah. teman itu ya. Harusnya dengan online ini sudah gak ada lagi orang menunggu. Tapi pada prakteknya, mohon maaf, bukan saya nyentil, bukan ya, tapi mengingatkan kembali. Kok saya bikin proses online ada yang 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu ngantri dan sebagainya. Nah, ini satu contoh, dan saya nggak ingin adanya aplikasi desa digital ini yang membuat booming Kabupaten Tegal ini loh, desa digital. Nanti giliran ganti tahun melepas. Itu tidak ingin seperti itu, Pak. Jadi komitmennya juga kita harus galang bersama-sama. Bahwa pada prinsipnya kita sudah membuatkan sebuah alat, bagaimana alat ini bisa bekerja, bagaimana orang yang akan kita kerjakan di sini juga terfasilitasi secara sempurna. Jadi mengenai aplikasi yang telah kami bareng-bareng dengan tim IT Praja, kami menggunakan aplikasi ini memang sangat sempurna. Hanya saja belum sempurna sesuai dengan apa yang kami inginkan secara utuh. Karena memang bertahap, dari untuk bisa kita melaksanakan ini berkelanjutan, kami mohon kepada pemerintah desa keseluruhan, juga kepada pemerintah daerah untuk bisa menjaga komitmen untuk bisa melakukan pelayanan secara cepat. Kalau tidak, kalau bisa dipercepat, kenapa harus lambat? Itu seperti itu. Itu saja mungkin dari kami. Jangan absurd. Komitmen itu yang Anda harapkan itu bagaimana sebetulnya? Komitmen yang kami inginkan adalah dengan hadirnya sebuah aplikasi ini atau aplikasi yang sudah dikeluarkan oleh Pemda, yang sudah ada secara fasilitas online, itu kan tujuannya untuk mempercepat pelayanan, juga untuk memfasilitasi biar tidak mengantri berkepanjangan. Tetapi pada prakteknya, sebagai contoh, itu ketika kita melakukan pengurusan pelayanan online, itu juga waktunya sangat panjang. Exit plan terhadap aplikasi itu apa misalnya? Ayo bareng yuk kita langsung gelontorin dana, terus kemudian siapin ini. Mungkin tidak begitu, Pak. Artinya gini, itu secara teknis kalau yang jelas langsung gitu loh. Bareng-bareng semua sektoral yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Tegal, baik dari pemerintah desa, kemudian dari Dispermasdes, kemudian dari Kominfo dan semuanya, itu secara umum langsung terintegrasi dan bikin komitmen bersama agar pelayanan semakin cepat, tidak ada yang lambat, apalagi sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya menambahkan sedikit, tadi sebenarnya sudah banyak yang pernah dilakukan baik stakeholder, baik dari desa, dari Pemda, dari dinas-dinas terkait. Kalau menurut pandangan saya, Mas Samsul, jadi ini momentum yang sangat bagus. Satu, Praja sudah menginisiasi. Inisiasi Praja tentang desa digital juga ternyata sudah ada desa yang memulai yang seperti itu. Tinggal bagaimana ini kita semua integrasikan dengan sebuah komitmen. Saya menyambung dari Mas Lurah ini. Komitmen itu apa? Di bulan-bulan ini kan sedang masa-masa penyusunan RAPBDes. Ini juga momen yang penting untuk bagaimana bikin desain program untuk desa digital. RAPBDes. Nggak tahu kalau APBD kemarin sudah paripurna ya, perda ya. Nah, seharusnya di sini satu lagi Mas, Ketua Dewan dihadirkan. Artinya apa? Untuk menunjang tahun depan katanya 2021 sudah mau mulai dibangun pelayanan publik, mall pelayanan publik. Ini gedungnya jangan-jangan nanti nggak ada yang kerja. Ini kan ada kaitannya dengan semua pelayanan-pelayanan cepat nanti di desa. Artinya dukungan komitmen
program andalan pertama dari 9 program Umi Arti adalah kan one stop service. Nantinya diwujudkan dengan mall pelayanan publik, jadi semua pelayanan ada di sana. Untuk menunjang ke sana harusnya berbasis desa. Nah, ini desa digital sudah diinisiasi Praja, ini sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana tadi mengisi ruang-ruang peran-peran, misalkan pendamping desa. Oke lah, pendamping desa mengisi ruang di transformasinya. Bagaimana budaya kita di desa untuk mengarah ke 4.0 digital desa. Digitasi dan digital ini ada di ruang mana? Kan seperti itu. Nah, komitmen ini salah satunya tidak kalah penting ya, anggaran program. Desa barangkali masih cukup waktu. Kan belum penetapan PPDes, ini bisa untuk dianggarkan ke sana. Semuanya lah, baik di aplikasinya, di pendampingannya dan seterusnya. Dan di OPD nggak butuh banyak ya Mas. Nggak butuh banyak. Segitu loh. Enggak. Di OPD ya, Kominfo ini bagaimana? Jadi konkretnya Bupati menghadirkan, ngundang ini Praja, diundang Kominfo, Dewan. Ini saya bagaimana untuk program andalan saya di nomor pertama ini One Stop Hari terwujud di tahun 2022 katakanlah, karena 2021 baru startup. Kan seperti itu, anggarannya dari Pemda, dukungan mana, desa apa, seperti itu. Dan yang paling penting tadi tentang resource SDM ya. SDM resource. Memang pemerintah desa ini melebihi kesibukannya, keuangannya itu melebihi kecamatan di angka 2 miliaran ya untuk APBD. Maka dari itu SDM-nya sangat terbatas di pemerintah desa. Paling yang banyak pekerjaan itu ya Kades, Sekdes, Kaur Keuangan atau Bendahara Desa. Dan yang keempat ada Kaur Kasih Kesra sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kasih Kaur yang lain ini bisa kita berdayakan. Nah itu ada pos itu ya. Iya, pos jadi operator misalkan desa digital. Dan nanti outputnya, muaranya nanti adalah sebuah website desa, di sana tertampung semua. Tadi Mas Jerry menyampaikan banyaknya aplikasi, masukkan di sana semua. Ketika nanti sudah siap perangkatnya seperti itu. Karena pendamping desa lunga-lunga ini ya. Kalau PD sebenarnya bukan pendamping desa Mas Samsul. Sekarang lagi disebut pencari data. Stunting, Dinkes minta. Bapeda IDM, ya pendamping desa. Apalagi itu difabel. Dan semuanya data gitu ya. Ketika itu semua diintegrasikan dan komitmen dari level kecamatan, kabupaten, gak ada yang sulit. Masalahnya satu di kabupaten, masih ego sektoral dari dulu masalahnya itu, sehingga pembangunannya masih stuck saja. Mas Fatur pamer Pemalang, ya itu memang kalah kita kaitannya dengan Puspindesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini siapa yang kemudian mau mengundang bupati misalnya begitu untuk kemudian kayaknya Praja barangkali bareng-bareng ngomong soal ini. Spiritnya itu. Dan pastinya bahwa ini akan terus berkelanjutan Mas. Bahasa ini masih merangkak lah. Spiritnya udah ada, keinginan udah ada dan sebagainya. Dan momentumnya sebenarnya tepat juga soal bagaimana menyediakan provider untuk daerah-daerah yang sulit. Kemarin juga Dikbud juga bilang begitu. Ada ketika kita daring juga susah karena memang infrastrukturnya di sana juga susah. Dengan begitu akhirnya kemudian terfasilitasi semua. Saya pengen closing statement dari 4 orang ini. Mas Desi, Pak Desi barangkali udah ya. 4 orang ini 1 menitan saja lah. Bangun komitmen kira-kira begitu. Bangun komitmen desa digital. Saya ke Mas Alan dulu deh, Mas. Monggo. Komitmen yang akan kemudian dirawat itu sehingga ada target nanti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu kemudian bisa terpenuhi ke segala bidang. Monggo Mas. Kalau komitmen sebetulnya lebih tepat ke Pak Kadis ya. Tapi hanya saja karena mic-nya sudah ke saya jawab semampunya saja. Siap. Berarti penilaian saya agak ke Pak Kadis gitu. Siap. Pak Kadis bentuk WA yang namanya Bravo Kominfo melayani. Siap. Jadi mungkin di situ ada visi Pak Kadis Kominfo bahwa kami siap melayani. Siap. Melayani untuk OPD, untuk desa
apa yang bisa kami bantu, apa yang kami bisa fasilitasi, silahkan dikomunikasikan. Yang bisa kami bantu tentu saja akan kami bantu. Tapi yang di luar kemampuan kami, ya kami akan jelaskan. Mungkin singkat seperti itu saja, Mas. Terima kasih, tepuk tangan untuk Diskominfo. Dan hari ini sudah datang sore hari ini untuk komitmen bersama ngomong soal desa digital, smart city dan sebagainya. Monggo Pak Mul, saya kira terakhir lah, Mas ini dulu, Pak biar jelas dulu lah. Oke, terima kasih. Dari intinya begini, kalau di Dukcapil itu selalu siap dalam artian kita menyiapkan data yang insya Allah akurat. Kalau masyarakat juga mengisi dari database-nya akurat, kami siapkan yang akurat. Oke, tepuk tangan. Apresiasi kita untuk Dukcapil dan monggo Pak TA. Kira-kira sebetulnya bukan hanya mencari data dan menampung data. Kalau pendamping itu sudah jelas perannya adalah pada transformasi. Saya nunggu hasilnya, tinggal mentransformasikan. Sehingga pendamping desa bebannya menjadi tambah pendamping digitalisasi. Oke, komitmen untuk mendampingi desa digital. Monggo Mas Mul. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk ke Mas Aris dulu. Jadi rasanya langsung boklong, Mas. Ya, rasanya langsung boklong. Jadi saya berharap kepada TA untuk menyerukan lagi ya kaitan dengan desa digital ini supaya masyarakat bisa mudah untuk mengakses dan pemerintahan desa untuk bisa menyelenggarakannya. Dan sebagai komitmen Praja siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten. Oke, siap-siap. Satu lagi Mas, pertanyaan saya. Kalau ini kemudian belum tuntas, mau kayak apa? Ya. Gampang. Saya optimis, Mas Samsul. Soalnya komitmen juga agak susah. Ya. Saya optimis. Karena kenapa? Bukan hanya desa digital. Ini ada plusnya. Ya. Kenapa saya luncurkan atau saya launchingkan di bulan November ini? Salah satunya. Salah satunya. Iya. Salah satunya Basuki Mawabia. Anggaran pemerintahan desa tahun 2021 harus direncanakan di 2020 ini. Nah, salah satunya itu. Dan saya akan selalu mencari tahu apa keinginan saya supaya ada keberhasilan ini ya di tahun 2021 supaya desa-desa semua bisa menyelenggarakan. Nah, itu penting. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kira Praja membuat policy brief misalnya begitu, apa paper policy yang kemudian disosialisasikan untuk mempush terhadap Musrembang Des ini sehingga kemudian alokasi itu bisa dialokasikan. Seperti biasa, setelah ini kebetulan juga ini yang akan bersuara adalah mantan kepala desa Ki Sengkek Suharno. Tepuk tangan untuk Ki Sengkek. Tepuk tangan. Seperti biasa kita akan ngomong soal bagaimana cara pandang kebudayaan, cara pandang yang lain. Kalau ILC ada Sujiwo Tejo, maka Ki dalam Nyongkopi ada Ki Sengkek Harno yang kebetulan pendamping desa. Monggo Ki. Siap. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tergelitik dengan yang disampaikan Mas Prima Adam. Ketika kita sudah menggebu-gebu ingin ke surga, tapi tidak mau kembali setelah ada di sana. Padahal kita sendiri itu adalah asalnya dari surga. Karena kita ini adalah keturunan dari Nabi Adam yang dilahirkan di surga. Maka sebuah keniscayaan itu kita akan kembali ke sana. Apapun jenis dan usahanya, pasti kita akan menuju ke sana.
Seperti yang disampaikan oleh Mas Sandy, bahwa ini bukan sebuah penting atau tidak penting, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Ketika desa digital itu diinisiasi oleh Praja menjadi sebuah program jangka panjang. Nantinya semua akselerasi tentang kaitan pelayanan dan apapun jenisnya tentang yang ada di desa dan pemerintahan akan terintegrasi di dalamnya. Ini sebuah kemajuan yang luar biasa. Ibarat manusia itu pengen bisa menjadi dewa seperti sang Antasena yang mempunyai kemampuan untuk terbang ke angkasa seperti Gathotkaca, punya kemampuan berada di bumi seperti Pandawa, punya kemampuan menyelam ke dalam ambles bumi, punya kemampuan menyelami dalamnya samudra. Ini yang menjadi keinginan Praja untuk menjadi seorang Antasena, menguasai segala bentuk teknologi dan sebagainya. Tapi ada yang dilupakan. Ada yang dilupakan. Ketika itu tidak dibarengi dengan sebuah nilai-nilai yang mendasari sebuah pembangunan, dalam hal ini adalah norma budaya, maka itu akan menjadi sebuah bencana besar, Mas. Ini akan menjadi sebuah turbulensi yang nantinya akan menghanguskan segala cita-cita baik ketika ini tidak dipersiapkan secara matang, baik segala infrastruktur dan sumber daya manusianya dan ekosistem yang mendukung ke dalamnya. Jangan sampai kita menjadi Antasena yang menjadi tumbal dari kemenangan orang lain dalam Baratayuda. Jangan pula kita menjadi seorang Antasena yang tidak bisa menyaksikan kejayaan dan keniscayaan yang akan terjadi karena kesombongan kita tidak bisa membaca dan mengukur kekuatan diri serta kemampuan dari teman-teman kita sendiri. Jadi mari kita berpikir lebih dalam lagi. Akuntabilitas seperti dulu zaman nenek moyang kita atau masyarakat kita yang terdahulu dengan membacakan misalkan di masjid, di majelis taklim tentang penggunaan anggaran, itu pun menjadi sebuah istilahnya komunitas yang sekarang sudah hilang. Padahal untuk membangun sebuah kepercayaan, trust, diperlukan sebuah sinergitas yang tinggi, pemahaman bersama bahwa ini memang sebuah keniscayaan yang harus kita persiapkan dengan matang. Jadi ketika pentingkah desa digital? Jawabannya adalah sangat penting, tapi harus dibarengi dengan penataan dan infrastruktur yang matang serta sinergitas antar semua stakeholder yang ada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, Pak Mas Desi, Kepala Dinas Diskominfo, terus kemudian Pak Mul, Pak Aja, Mas Jirin, dan Pak Mul sebagai Capil. Kami dari Nyongkobi, lagi-lagi ini bukan sebagai sebuah akhir, tapi ini bagian dari awal kita untuk mengawal bagaimana ada proses dialektik yang terjadi di ruang-ruang publik, sehingga ini akan mau nggak mau kita meyakini betul ini akan berdampak pada kemajuan Kabupaten Tegal. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.